Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Saudaraku kaum muslimin yang berada dalam kegelapan, marilah kita bersyukur kepada Allah karena kegelapan ini ya hanya sementara di dunia. Yang paling penting hati kita terang, insyaallah. Dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang iman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu adalah kekasih, penolongnya orang-orang yang beriman. Orang iman itu semua waliullah. Apa buktinya bahwa Allah mengasihi orang iman? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan. Kita mengalami kegelapan ini kroso kan. Gelap itu macam gak pena. Apa-apa enggak kelihatan. Apa-apa tidak terang, tidak jelas. Itu Allah mengeluarkan kita dari kegelapan ilan nur menuju cahaya. Cahaya terang itu bisa dirasakan kalau kita mengalami gelap. Nggih. Nek roh peteng lagi roh manfaate orang padang, orang mendapatkan terang. Tapi nek peweteng terus ya berada dalam kesempitan, kesusahan terus. Terang terus tidak bisa menghargai nikmat terang itu. Karena sudah biasa terang. Maka ini ambillah sebagai ibrah, pelajaran bagi kita semua. Di dalam kita menjalani Islam berarti kita berada dalam alam yang terang. Nah, dalam keadaan alam yang terang itu banyak yang tidak bangga, tidak bersyukur. Soalnya ora tau peteng. Semenjak lahir sudah terang. Semenjak lahir berada dalam Islam. Akhirnya apa? Terang. Satu sisi dari kesyukuran, bukan dari sisi nikmat bentuk hidayah Islamnya. Kadang-kadang orang kurang bersyukur, kurang menghayati, kurang menghargai nikmat Islam. Padahal itu nikmat yang sangat berharga. Karena pertama hidayah petunjuk ada pada hati kita. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana Islam, mana ibadah, mana maksiat. Itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah. Itu semua hidayah di dalam kita menjalankan agama Islam. Sehingga kita pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Dulu Abu Jahal, di dalam kisah-kisah para sahabat ini, Abu Jahal tidak ditunjukkan kepada Islam. Padahal dia sudah tahu bahwa Islam itu benar. Kata Mughirah bin Syu'bah, pertama kali aku mengenal dan melihat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah ketika aku bersama Abu Jahal. Bersama Abu Jahal. Berjalan berdua bersama Abu Jahal. Lalu Rasulullah berjumpa dengan kami, langsung Rasulullah berdakwah kepada Abu Jahal. Bagaimana beliau memanggil? Ya Abal Hakam. Bukan ya Aba Jahlin. Karena Abu Jahlin orang tinggi, pemimpin, terhormat, sugih pisan, punya kuasa, dihormati. Aba Jahlin itu kan gelar karena dia tidak mendapatkan Islam. Tapi pada saat Rasulullah berdakwah, manggilnya ya Abal Hakam, wahai bapaknya juru hukum, wahai orang yang berwibawa, wahai orang yang tinggi. Abal Hakam itu julukan orang yang punya kewenangan untuk memutuskan sesuatu, orang yang dianggap orang yang punya kemuliaan kepemimpinan. Ya Abal Hakam. Halumma ilallah wa ila rasulihi ad'uka ilallah, kata Rasulullah. Wa ila kitabihi, wahai Abul Hakam, aku mengajakmu kepada Allah, kepada utusan Allah dan kepada kitabnya Allah. Aku tidak bohong. Aku betul-betul menyerukan dakwah ini kepadamu secara khusus. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, hal anta muntahin an sabbi alihatina? Maukah kamu berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami, maksudnya patung-patung. Muhammad, kamu hari-hari apa yang kamu sampaikan itu menyinggung perasaan kami. Gak terima aku, Mat. Mosok pangeran sing disembah karo bapakku, mbahku, ya mbahmu pisan. Mbah-mbah zaman biyen kan zaman biyen mbok arani apa brolo, mbok arani setan, mbok arani iblis. Nah, mau kamu berhenti melakukan itu. Jadi hatinya itu langsung nolak dan emosi membela Tuhan dia, patung-patung itu. Lalu Abu Jahal mengatakan, hal turidu illa an tashhada annaka qad ballagta? Apakah kamu ingin bahwa kami bersaksi bahwa kamu sudah menyampaikan dakwahmu? Baik, kami menyaksikan kamu sudah menyampaikan, tapi kami menolak, wahai Muhammad. Kalau saya tahu kamu itu, yang kamu ucapkan itu benar, pasti saya ikut kamu. Tapi karena saya tahu ucapanmu itu tidak benar, dakwahmu enggak benar, maka aku tidak ikut kamu. Pertanyaannya, nopo Abu Jahal ngeten iki goroh nopo tenanan? Ngomong sing mbok omong iman dakwahmu iku elek, iku salah. Jane mboten. Dia tahu bahwa dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dakwah yang benar, tapi hatinya tidak dibuka oleh Allah. Buktinya apa? Kata Mughirah bin Syu'bah, ketika Rasulullah telah pergi, terus dia menghadap ke saya, madhep nenggon aku, terus muni. Ya, dia mengatakan, wallahi inni la'alamu annama yaqulu haqqun, walakin yamna'uni syai'. Demi Allah, kata Abu Jahal, saya ngerti betul apa yang diucapkan Muhammad itu benar. Nah coba, hatinya kaku, ketutup, boten saged nampa, gak iso nrimo, gak iso ridho, gak iso mengakui kebenaran itu. Padahal hatinya tahu bahwa itu benar. Disitulah pembedanya hidayah dengan tidak. Saya tadi ingin menjelaskan kita berada dalam cahaya nek padang terus. Itu kadang-kadang nikmat cahaya itu tidak terasa. Enggak kita syukuri. Coba kalau tanglet setiap malam kalau terang ada enggak yang alhamdulillah mekan lampune? Ngeten mboten? Berarti lu padahal itu nikmat.
Lagi nek wis mati terus engko bariki makan, oh lah delan tak bareng-bareng. Alhamdulillah. Berarti nikmat itu akan kelihatan kalau kebalikannya itu ditampakkan dulu oleh Allah. Kebalikan tampakan. Saya ingin menisbatkan ini, mengkiaskan ini kepada Islam kita ini, hidayah ini. Kita anggap biasa karena kita lahir dalam keadaan Islam. Padahal ini nikmat luar biasa yang harus disyukuri dan harus dijaga keislaman kita ini. Dijogo saestu keislaman itu. Supaya tidak lepas dari diri kita, dari keluarga kita, maupun dari umat Islam secara umum. Karena apa? Memang lepasnya seseorang dari Islam itu murtad yang tampak. Tapi murtad itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Nah ini yang kita sangat harus hati-hati. Hargai, syukuri. Abu Jahal saja tidak dapat, padahal dia Abul Hakam. Orang Quraisy, tokoh ya turunan Nabi Ismail, turunan Nabi Ibrahim, Abu Jahal itu. Cara sakniki napa ngarani turunan Nabi itu? Napa? Habib, Habaib. Top niku. Syekh. Syekh dianggap ahli agama. Tapi oleh Allah ditutup hatinya. Terus terang sama Mughirah bin Syu'bah terus terang. Aku jadi ngerti nek Muhammad ini bener apa sing diomong enggak mungkin salah. Iku pancen teko Gusti Allah. Tapi aku gak iso nampa. Apa kata dia? Yang membuat saya susah untuk menerima itu, dia mengakui ya Abu Jahal golongannya Muhammad Bani Qusay mengatakan yang berkuasa tentang, yang menguasai, mengatur tentang sitrah selambu Ka'bah, mereka terhormat. Aku terima, kata Abu Jahal. Kak Mary aku. Ya. Mereka menguasai Zam-Zam, kemuliaan, punya kekuasaan ngatur Zam-Zam. Kak Mary aku. Tidak ada masalah karena masih bisa bersaing dari mereka yang menguasai Darun Nadwah. Keputusan hukum ada pada golongannya Muhammad Bani Qusay. Aku ya Rameri Final Liwa. Mereka mengatakan yang memutuskan mengikat bendera, nala ini gendera untuk penentuan perang. Keputusan ada di tangan mereka. Saya tidak iri. Kenapa? Summa at'amu wa at'amna. Karena kami bisa melakukan perbuatan yang sangat luhur, dan pertanda kemuliaan seseorang pemimpin adalah dermawan, ngasih makan, sedekah kalau bahasa Islam. Jadi kebanggaan di zaman jahiliyah. Kalau ada orang haji, orang umrah bisa ngasih bantuan, melayani, itu satu kemuliaan. Makanya sampai sekarang raja-raja Saudi itu dijuluki Khadimul Haramain, pelayan dua tanah haram. Itu menunjukkan kehormatan luar biasa. Kata Abu Jahal, aku bersaing, aku gak marry bless. Karena orang semua kenal kabilahku atau margaku, keluargaku ya wong top, wong mulia bersaing. Tapi giliran keluarga Muhammad mengatakan minna nabiyun, keluargaku ono sing dadi nabi. Apa kata Abu Jahal? Wallahi la af'al. Demi Allah, tidak mungkin aku menyaingi ini. Dan kalau sampai aku ikut melu Muhammad, wah jatuh aku. Berarti tidak masuk Islam bukan karena tidak mengerti kebenaran Islam, karena ego, karena apa ngarane gengsi, cara Jawa napa? Sombong, angkuh. Napa? Jaim. Jaga image, jangan. Jaga kedudukan. Allahu Akbar. Kita ini alhamdulillah enggak punya kedudukan, enggak ada yang perlu dijaga.
Nggih, nanti gengsi ke Islam mergo kedudukannya enggak ada. Memang Allah yang memudahkan kita. Yang dituntut, yang diperhatikan sekarang mensyukuri Islam kita. Bagaimana cara mensyukurinya? Coba kita menyebutkan beberapa hal yang dibahas oleh para ulama supaya kita termasuk hamba-hamba yang mensyukuri keislaman kita. Yang pertama, semangat mencari ilmu dalam Islam. Buktinya orang bersyukur karena Islam itu ilmu. Islam itu kebalikan dari jahiliyah. Kalau jahiliyah itu tidak ada ilmu. Kalau Islam itu didasarkan pada ilmu. Artinya kalau nyebut Islam itu alim, ilmu, bukan al-jahlu. Siapa yang mensyukuri Islam, maka dia semangat mencari ilmu. Bangga dengan keilmuan dalam Islam. Maka tidak mengenal umur cari ilmu. Semampu kita. Jangan mengatakan saya sudah tua, saya sudah sibuk. Aku ya wis waya leren iki. Ya ora pantes aku golek ilmu. Maka ulama mengatakan la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Orang yang malu, wong sing isin utawa sombong ora iso golek ilmu. Nek sombong niku rumangsane wis pinter. Ya wisin aku nek kon golek ilmu ning masjid. Arep golek ilmu ning ndi? Isin nek iku sing mulang aku luwih enom timbang aku. Aku luwih tua, luwih tuwek. Isin nek aku malu. Orang malu itu karena merasa lebih tua, misalkan lebih dulu. Semalu enggak bisa cari ilmu. Atau mustakbir, sombong mencari. Padahal ilmu itu kadang-kadang didapat dari yang selevel, namanya al-qarin, qurana. Ada yang kadang-kadang didapat dari yang lebih rendah. Karena ilmu itu kadang-kadang ada pada ilhamnya orang-orang yang secara fisik keilmuannya lebih rendah daripada kita. Maka ilmu itu harus kita ambil. Contohnya malaikat dulu. Malaikat pada saat belum ada Nabi Adam, ya memang paling top, paling tinggi ilmunya. Ya, paling tinggi ilmunya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengajarkan seluruh nama-nama makhluk kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Karena malaikat merasa masih lebih top daripada Nabi Adam, itu tadi lebih lama, lebih tua, lebih banyak ilmunya. Allah ingin menunjukkan kepada malaikat. Allah ngajarkan Nabi Adam semua nama-nama petuk nopo mawon Nabi Adam wis ngerti. Tanpa ada yang langsung dari Allah. Ketemu manusia jenenge sapa, ketemu pohon-pohon apa, wit apa, ketemu benda-benda apa, semua tahu. Langsung pelajaran dari Allah. Pingin jenengan ngoten niku. Tanpa belajar ning ngarani ten umum niku laduni jenenge. Nah, laduni itu min ladunnillah, dari sisi Allah itu saged yang Allah paring. Memang bisa ilmu begitu. Bagaimana mintanya? Sebutkan tadi. Ya man 'allama Adamal asma'a kullaha. Allimni ilman yanfa'uni. Misalkan, wahai dat yang mengajari Nabi Adam segala nama. Kan nyebut nama Allah. Jenengan yang engkau yang mengajarkan kepada kami ilmu yang di luar kemampuan orang banyak. Alimni. Jangan minta diajari apa? Ilmu agama. Banyak itu yang berdoa begitu, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya kitab-kitabnya itu
Ya, bisa dilihat bagaimana ilmu-ilmu yang sangat luar biasa yang kadang tidak pernah terpikirkan oleh orang alim manapun. Karena Allah yang ngasih, mengajar, memberi pelajaran langsung. Yang mau kita ambil di sini betapa pentingnya ilmu. Ilmu itu anugerah dari Allah, tapi harus kita cari. Namanya al-ilmu bit-ta'allum, la bin nasab. Ilmu itu dengan belajar. Wal fikhu bitafakkuh. Kalau orang ingin punya fikih, ingin jadi fakih, ingin jadi fuqaha, mesti tafakkuh, mencari fikih, berusaha cari ilmu. Ini bagian mendasar, bagian terbesar yang tampak bagi orang yang mensyukuri Islam. Semangat mencari ilmu, bukan berpasrah pada keadaan. Keutamaannya luar biasa. Saya mendapati teman-teman di Masjidil Haram yang sering saya ceritakan, yang mencari ilmu itu, ya, mencari ilmu tenanan. Kalau kita ya cari ilmu tapi kita ya tenan ya. Tapi tenanan itu maksudnya kayak arek nom itu. Ya dibawa kitab sungguhan, nulis tenan, ya dihafal no tenan. Aduh. Itu banyak yang sudah sepuh-sepuh itu. 50 tahun, 60 tahun bahkan. Sama bawa termos kopi, gahwa, sama bawa kitab. Duduk depan saya. Ya. Itu bagi kita yang muda-muda motivasi. Oh, semangat gula ilmu sampai sepuh kayak gini ya, semangat cari ilmu. Gitu. Nah, itu bukti kesyukuran yang sangat mendasar bagi kita umat. Ini dicontohkan oleh para sahabat zaman dulu, ya. Seperti dikatakan yang sering kita dengar, kathir, Abi Darda didatangi seseorang dari Madinah. Padahal saat itu Abi Darda ada di Damaskus. Mana Damaskus? Syria. Abi Darda itu sahabat Nabi. Ada orang dari Madinah, dari Saudi Arabia ribuan kilo datang ke Syria, Damaskus. Ingin berjumpa dengan Abi Darda. Kata Abi Darda, kamu dari Madinah ke sini betul-betul tujuan mencari ilmu, bukan ada keperluan-keperluan lain, bisnis apa kayak dagang apa cari istri, apa cari menantu? Kata dia tidak. Betul murni saya ingin berjumpa jenengan, ingin meguru, ingin mencari ilmu. Apa kata Abi Darda? Kalau begitu berarti perjalananmu itu luar biasa. Siapa yang melewati jalan mencari ilmu, maka dia telah melewati jalan menuju surga. Tariqan ilal jannah. Jadi cari, misalkan kita dekat dari rumah ke masjid, ya niatnya yang ibadah, ya cari ilmu, itu sudah berada di jalan surga. Umpama kita mati itu langsung istilah swarga di jalan menuju surga. Tuh. Tapi ya banyak yang tidak mau begitu. Nggih, enten sing wau keng griya aku mati gak apa-apa di masjid. Mumpung mati lampu ya. Nah, kita inginnya umurnya tambah, ngoten nggih? Maka yang punya keinginan seperti itu tidak salah. Tidak salah. Tapi ada syaratnya. Tambahnya umur ingin menambah kebaikan-kebaikan. Merasa kebaikannya masih kurang. Merasa kemaksiatannya masih banyak, ingin istighfar, ingin bertobat. Merasa sedekahnya masih sedikit. Ingin sedekah, ingin poso, ingin sholat malam. Jadi kalau ingin tambah umur karena hal-hal itu, pasang di situ. Wah, itu malah sunnah, malah itu kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan, tuba liman tala
umruhu wa hasuna amaluhu. Sangat beruntung bagi orang yang umurnya panjang, baik pengamalannya. Syar'i itu. Tapi kalau ingin panjang umur karena keduniaan, karena pingin aku mbok mati engko nek omahku wis apik, wis meger-meger, wis atau sampai punya mobil loro lah paling ora aku bariku mati. Berarti kan pikirannya dunia aja. Enek sing nek iso aku mati ya nek iso wis rabi meneh. Enek sing berarti dunia dikejar. Kalau ingin, kata Abdullah bin Mas'ud, aku ingin menambah hausku di waktu siang. Cek ngelak terus aku. Napa maksudnya? Poso. Supaya aku iso memepetkan dengkulku dengan dengkule para ulama. Padahal dia ini ya ulama. Artinya ingin hari-hari bersama ilmu. Atas ilmu. Tuh disebut aku pingin kurang turu. Nah, awake dhewe lak malah golek turu sing puas. Wah, dek bengi aku nak turu, wah enak tenan aku. Syukur padahal ya gak salat malam. Subuh keri pisan. Alhamdulillah puas aku nek turu, wangkler tenan aku. Itu kewalik namanya. Balik kalau Abdullah bin Mas'ud, aku pingin tambah umur, aku nangis iki mergo ingin kurang tidur di waktu malam. Ben saidik ben kurang turuku nek bengi. Allahu Akbar. Itulah kesyukuran di dalam Islam. Kita semangat mencari ilmu. Ini yang dibaca oleh para ulama bahwa lemahnya umat Islam karena lemahnya ilmu. Bagaimana lemahnya ilmu? Lemahnya ilmu itu enggak semangat mencari ilmu, ilmunya saidik. Ngertine mau rukun Islam, mau hafal jenenge tok, seluk-beluknya juga belum tahu, penghayatannya belum tahu, aktualisasi dalam kehidupan seperti apa rukun Islam ya belum bisa menerapkan, dan semuanya masih banyak kekurangan. Apalagi bicara akhlak Islam. Orang Islam tapi masih jauh dari akhlak Islam. Padahal Islam itu adalah akhlak. Nah, kalau kita nggak ngerti ilmunya, ya nggak semangat. Perasaan kita kalau kita baik dengan orang, senyum dengan orang lain, mudah senyum, mesem, ya hanya biasa-biasa saja. Padahal di sisi Allah itu pahala tinggi, pahala yang sangat, dan itulah Islam. Itulah Islam. Dan itu yang bisa dibanggakan dalam Islam. Jadi kalau sebagai muslim, sebagai orang Islam bisa menunjukkan akhlakul karimah, akhlak Islamnya, itu kebanggaan dalam Islam. Itu nikmat besar. Kalau dibalik justru Islam akhlaknya tidak benar, atau sudah benar tapi tidak menghargai akhlak, itu bukan bersyukur. Yang pernah saya ceritakan dulu bahwa Islam itu akhlak. Zaman Khalifah Umar, ada orang desa ke kota bawa unta. Untanya masuk di kebunnya wong sugih, wong Ansor. Wah, akhirnya ngacak-ngacak kebun. Yang punya kebun ambil batu besar, dipukul kepalanya unta. Bus. Kapui mati untanya. Keblak. Namanya orang desa, unta satu dibunuh semua kata dia. Unta kesitot mbok patah ini, diambil batunya keprok bisa. Dibalas mati. Benar. Akhirnya orang desa ini ditangkap oleh orang banyak, laporkan kepada Khalifah Umar. Berarti hukumnya apa? Hukum Islam apa? Nek mateni wong, hukumnya apa? Pateni. Kisos namanya, pateni. Ketika sudah mau dieksekusi,
mau dilaksanakan kisos, maka orang ini minta izin kepada Khalifah Umar, Amirul Mukminin, wahai Khalifah Umar, tolong saya dikasih waktu 3 hari saja. Kalau tak balik mriki, 3 hari lagi saya minta 3 hari. Kata mereka, wah harap melayu wong iki. Nah, mau lari ini, enggak, saya enggak lari, pasti saya datang. Saya itu punya ramutan anak yatim. Dia orang Islam. Hartanya saya simpan di suatu tempat, tidak ada yang tahu kecuali saya. Saya jaga hartanya anak yatim itu. Kalau dewasa nanti, wes gede, Arab tak serahkan. Nah, saya balik mau ngasih tahu harta itu. Nanti tak balik ke sini lagi, silahkan aku dikisos, pateni. Kata mereka, wah gak mungkin iki, wong adoh awak dhewe gak kenal Arab Melayu iki wong iki. Gak ada yang percaya. Terus dia berdiri wong desa niki, siapa di antara kalian yang mau menanggung saya bahwa saya tidak akan lari? Siapa yang bertanggung jawab, yang siap menjadi jaminan menang? Karena kalau menanggung berarti yang, kalau orang desa Melayu tenan ya iki sing penggantinya. Maka berdirilah sahabat yang sudah tua renta, sahabat Rasulullah, namanya tadi Abu Dzar. Ana ya Amirul Mukminin, aku wahai Umar Amirul Mukminin, aku yang nanggung dia, biar pergi, aku yang bertanggung jawab. Apa kata Umar? Abu Dzar, Abu Dzar, kamu tahu enggak resikonya? Nek gak teko awakmu lah gantine. Siap. Cara saiki siap 86. Siap. Akhirnya orang desa ini dilepas pergi. Sehari gak datang, 2 hari gak datang, sampai hari ketiga pagi sampai siang dintane gak teko-teko. Wah, gak balik iki. Sore dikumpulkan, termasuk Abu Dzar juga dikumpulkan, sampai sore barasar itu, sampai matahari hampir surup itu. Akhirnya apa? Mendekati surup itu, Khalifah Umar, Abu Dzar siap-siap, awakmu gantinya, awakmu yang bertanggung jawab. Ternyata orang itu datang dari jauh, dari gunung, lari, kelihatan lari. Tunggu, entah ini, aku datang, aku teko. Loh, akhirnya orang desa itu datang. Sampai di depan Khalifah Umar. Ini yang mau kita katakan bahwa Islam itu adalah akhlak. Akhlak itu harus diperjuangkan sekalipun harus mati. Karena akhlak dalam Islam itu menunjukkan kemuliaan, keagungan surga dan tingginya surga seseorang. Itu masalah akhlak. Ketika dia berdiri di depan Khalifah Umar, ditanya sama Khalifah, ditangleti, awakmu kok orang Melayu? Lapo balik? Jadi awakmu Melayu rane wong roh, ora roh omahmu ning ndi gak udah. Jenengmu ae ora padha kenal. Kamu dari mana? Kenapa kamu enggak lari? Apa kata dia? Wahai Amirul Mukminin, kalau saya lari, nek aku Melayu, khawatir orang nanti akan mengatakan di dalam Islam sudah banyak pendusta dan pengkhianat. Padahal Islam tidak mengajarkan itu. Saya takut mencemarkan nama baik Islam secara umum dan nama baik saya sebagai seorang Muslim. Kedek-kedek cara saling khalifah. Masya Allah. Orang ini hanya menjaga nama baiknya. Jangan sampai orang nama baik Islam, jangan sampai Islam wis kaapi, wis Islam semua elak, wis borok tok isine. Khianat tok. Ya. Korupsi tok itu di sini. Neng dindi korupsi ya wis. Jare wong Islam. Itu contoh enggak menjaga akhlak. Enggak mensyukuri Islam itu, enggak bangga dengan Islam. Akhirnya Khalifah Umar menoleh ke Abu Dzar tadi. Sing bela wong tua renta, wong sepuh. Abu Dzar,
Kenapa kamu berani membela, bertanggung jawab dengan orang ini? Kok sampean wani padahal nek gak teko iki ya sampean sing dihabisi dikisos. Apa kata Abu Dzar, wahai Amirul Mukminin, kalau saya tidak menanggung, bertanggung jawab, tidak ada yang berdiri untuk bertanggung jawab dalam masalah ini, saya takut orang akan mengatakan saiki sekarang Islam sudah tidak ada kepedulian, ora ono welas, tidak ada perhatian. Padahal orang iman itu apa? Seperti bangunan satu, ya suddu ba'duhu ba'don, seperti jasad satu. Kalau matanya sakit, semua merasakan sakit. Tidak ada kepedulian. Padahal Islam itu agama kepedulian, perhatian. Apa cara Jawa ini peduli ini? Tanggap ing sasmito. Ngoten nih. Ngerti pembelaan kepada saudaranya. Itu Islam. Kalau sudah tidak ada begitu, ya sudah bukan Islam itu. Akhirnya apa? Ahli waris tadi, anak-anaknya yang orang Ansor yang dibunuh tadi maju. Ya Amirul Mukminin, ya amirnya orang iman, katanya. Pun kita sudah tidak menuntut kisos. Kami semua memaafkan. Pun betul sadi. Lebih kaget lagi Khalifah Umar, kaget. Loh, awak mau kafe ngapura? Apa? Kenapa? Kenapa kalian memaafkan orang ini? Apa kata mereka? Wahai Amirul Mukminin, kami khawatir kalau kondisi keadaan orang yang seperti ini baiknya, lalu kami tidak memaafkan. Kami khawatir suatu saat orang mengatakan Islam sudah tidak ada maaf memaafkan. Sudah tidak ada tenggang rasa ronti welas. Padahal Islam itu agama welas, agama tenggang rasa, agama yang atas dasar suka memaafkan. Itulah Islam. Allahu Akbar. Itu kisah yang memberikan peringatan bahwa Islam itu punya warna. Islam itu punya warna. Warna itu akan kita dapatkan manakala kita sungguh-sungguh mencari ilmu. Mencari ilmu. Jambitan. Kanok lampunya tapi kok jam 7 masih kurang, tambah 5. Yang kedua, apa tandanya bahwa kita mensyukuri Islam? Para ulama banyak yang menyebutkan khusyuk. Khusyuk niku gambaran dari kesungguhan hati, konsentrasi hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibalik, orang dalam Islam tidak punya kehusyuan, minim kehusyuan, itu berarti kesyukurannya juga minim. Karena khusyuk itu mementingkan, ngepolno, mentingno, merlok-melok ke cara Jawa. Konsentrasi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kehilangan kehusyuan. Kehusyuan itu pertanda kita mensyukuri hidayah Islam. Gambarannya ngeten. Orang yang mensyukuri pemberian, dibantu oleh orang lain. Orang khusyuk itu ingat terus dengan pemberian itu. Lalu ketika ketemu orangnya, menunjukkan terima kasihnya. Namanya bersyukur tak? Alhamdulillah Pak. Walaupun tidak diungkap, tapi sikap kita itu menunjukkan kita orang yang berterima kasih. Ingat dengan pemberian. Terus ketika bertemu dengan yang ngasih, ingat dan bersikap baik. Dengan kata-kata, dengan perbuatan. Nek perlu bawa hadiah juga.
bawa hadiah juga. Gambarannya begitu. Khusyuk itu seperti itu. Ingat dengan nikmat Islam, terus apa Islam yang diagungkan itu adalah ibadah. Maka ibadahnya itu khusyuk. Sebagai pembuktian bahwa dirinya bersyukur dengan Islam. Jadi ada orang tidak semangat beribadah dan tidak khusyuk. Ini parah. Ada orang ya sregep ibadah tapi tidak khusyuk. Ini juga masih kurang. Karena apa? Karena berarti ibadahnya itu kayak orang dulinan. Sujud, ruku, doa. Coba gambarannya kan. Dengan berbicara dengan alhamdulillah. Kok nota? Alhamdulillah. Innamal a'malu bi khawatimiha. Penutupnya anak listrik ya tetap disyukuri. Pada ini mau saya tutup ya. Jadi dua hal itu pembenahan bagi kita untuk dibenahi semangat mencari ilmu. Yang kedua kehusyuan. Karena kehusyuan itu pertanda kersane. Kehusyuan itu pertanda orang mensyukuri Islam. Nah, kehusyuan itu sampai saat ini susah kita kalau nggak dilatih. Maka motivasinya aku nek dadi wong Islam ora iso khusyuk cara ibadah berarti enggak mensyukuri. Tadi kalau saya katakan contoh, ada orang terhormat menolong kita, wis terhormat, mulia, sugih, loman, membantu kita terus. Terus kita duduk bersama dia, omong-omongan, toleh, sing nyoba apa, sing dolinan apa. Kira-kira kita menilai orang yang seperti ini seperti apa? Menurut kita, ora sopan, ora tahu diuntung, apalagi orang itu nggak punya adab, orang di adab, wes pokoknya elek lah. Nah, wes golek penake nek dikai lagi. Mana? Itu baru duduk adep-adepan toleh gak konsen. Jare sing awakmu ngejak omong aku apa omong bisa marah-marah tuh. Bagaimana ketika kita sholat, kita sujud tapi pikiran kita ke lapangan kok. Allah kan maha tahu tuh. Awakmu sujud ning nggon aku, pas sujud nyujudnya apa gitu. Soalnya MBG-ne dilereni. Lingan dapur ya, dapurku wis ombo kaya Allahu Akbar. Maka kehusuan itu nomor satu. Dulu ada di kisah-kisah Arab itu ada Majnun Laila. Orang yang mencintai Laila sampai majnun, sampai kayak orang edan. Itu kisahnya banyak, tapi banyak yang berhikmah. Salah satunya dikisahkan itu Majnun Laila itu mencintai Laila sampai sing deling Laila. Dipikirnya Laila tok. Itu sampai melewati orang-orang sholat. Biyen niku cara masjid ya ora nek pager di sana nglewati sopnya orang sholat itu selewatan. Bariku lewat meneh ira-wiri ngaten iki. Bar sholat wong sing sholat semuring-muring kabeh. Awakmu jan majnun tenan edan tenan kowe. Ana wong sholat wira-wiri. Ya. Kata dia, nyambung waktu ditanya. Lah ku ora roh enek sampean kabeh sholat. Loh, wira-wiri bolak-balik lewat gak? Kamu gak roh? Ora. Lah apa sing ngono? Aku Laila tok ini eling. Ceweknya yang diingat Laila. Dia orang kelingan. Habis itu, oh panjang wong edan, cinta buta, edan pisan. Delokne lah. Dia balik menjawab. Lah kalian sedang apa? Awakmu lagi apa kabeh iki? Salat. Salatmu iki
cinta kepada Allah apa tidak? Nek kalian cinta kepada Allah, sholat karena cinta kepada Allah, pasti tidak melihat saya, nggak terganggu karena saya podo karo aku cinta ke Laila. Oh kau roh awakmu sholat gak perhatian. Lah awakmu kok iso meripatmu mata. Pilih sholat, pilih itu akhirnya mereka iya juga ya, dinasehati karo wong edan. Lah awakmu jare cinta Allah, karena Allah. Kamu sholat kok iso merhatiin wong lewat. Harusnya kamu perhatiannya bahkan melebihi saya kepada Laila. Harusnya ini yang sering disebutkan oleh para ulama untuk perbandingan saja. Masalah kehusuan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, mari belajar khusyuk. Pokoknya kata singkatnya itu, semua gerakan kita, ucapan kita yang kita keluarkan itu semua untuk Allah. Kalau kita paham isinya, wah lebih khusyuk lagi. Paham isinya karena kita mau ada katakan muhadasah atau disebut dengan munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dua itu yang bisa kita sebutkan malam ini, yaitu tentang mensyukuri Islam. Ini tadi sebenarnya ilhamnya terbawa oleh lampu mati tadi. Oleh mantap, mudah-mudahan manfaat. Dan ini saya mengingat membaca beberapa waktu yang lalu di akhir zaman ini, dua ini sangat kentara, sangat jelas di dalam umat Islam sudah sangat berkurang. Dan ini bahaya kalau nggak dihidupkan. Tidak cinta ilmu lagi, nggak senang. Kalau sudah pemuda-pemudanya, generasi penerusnya sekolah, sing pinter-pinter jenis-jenis sekolah tok ngurusi sekolahan tok. Mesti Muhammadiyah kalau terus begitu nanti akan habis generasi kadernya kalau nggak dibenahi. Kalau dibenahi, kok kuliahnya top, dunianya top, rumah sakitnya semua top, hartanya banyak, ilmunya kurang, bahaya besar. Itu pertama, tidak mensyukuri keislaman dan tidak mensyukuri kemuhammadiyahan. Karena Muhammadiyah itu bukan dibangun atas duniawi. Pendiri Muhammadiyah membangun Muhammadiyah ini ukhrawi sebenarnya. Ukhrawi. Keberhasilan dunia pun untuk mendorong masalah ukhrawinya. Apa buktinya? Beliau tahun 1000 berapa pendiriannya? 912. Indonesia sudah merdeka belum? Belum. Kalau LDII ngakunya pendiriannya 1940. Ini 12. Coba bagaimana tahun-tahun segitu yang namanya Islam itu kecampur bid'ah, khurafat, syirik, takhayul, keyakinan Jawa dan lain-lain. Itu kokoh megang sunnah itu. Megang itu. Siapa yang berani di zaman kayak begitu? Kecuali orang-orang yang memang diberikan kekuatan batin oleh Allah. Pesaingnya bahkan yang memusuhinya ya dulure dhewe, teman sendiri yang sama-sama dari Mekah juga, tonggonya sendiri, silakan dilihat. Itu maka saya mengingatkan itu dibangun atas ilmu, semua ilmu. Maka syukur kita itu harus hidupkan ilmu. Nah bagaimana kalau saya orang biasa, ru'ya biasa kan? Ya berbuat semampu kita. Barangkali anak kita, saudara kita, ponaan kita, cucu kita ada yang masih punya bakat dengan ilmu atau dididik, apa dipondokkan apa juga, sekolah iya, ilmu juga, ilmu agama juga iya. Itu bagian dari kita mengambil peran mensyukuri Islam, menjaga Islam. Kehusuan juga demikian. Masjid-masjid semakin bagus, ber-AC,
Zaman biyen 20 tahun yang lalu gak ono di mana ini di Mujahidin ada AC kok yang ini iki gak ada. Nah, ini mungkin berapa tahun yang lalu. Nah, artinya zaman dulu, sekarang fasilitas itu seharusnya orang itu tambah khusyuk. Nah kok tambah adem, tambah mangkler tekan masjid. Khusyuk tapi hilang ingatan, mereka ngantuk itu. Maka ini peringatan bagi kita semua, marilah syukuri, jaga keislaman kita dengan semangat, tumbuhkan semangat mencari ilmu dan jaga, usahakan kita meningkatkan kehusuan kepada Allah, karena kehusuan itu adalah ruhnya ibadah, penghidup ibadah. Manakala ibadah kita hidup, maka Islam kita akan hidup pula. Hadza wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wonten pertanyaan? Saya ada yang negur berkali-kali enggak dibuka pertanyaan, tapi yang negur sekarang enggak datang. Apakah baca satu riwayat pertama dicabut oleh Allah dalam khusyuk? Syaratnya seperti apa? Awwalu ma yurfa'u, kurang lebih ngaten, min ummati al khusyuk. Termasuk ini kesalahan. Tanda-tandanya kiamat, bahwa kehusuan akan dicabut. Hatta la takadu, sampai kamu hampir tidak melihat dalam masjid rajulan wahidan khasyian wahid. Satu orang pun enggak ada yang khusyuk. Suatu saat sampai akhirnya begitu. Berarti tidak khusyuk itu sangat berbahaya, welek tenan dalam agama. Karena itu tandanya kiamat, sampai nanti orang itu tidak ada yang khusyuk sama sekali. Tidak ada yang khusyuk sama sekali. Ini kalau dalam ilmu istidlal, pengambilan dalil, disebut dengan tarhib. Masuk di tarhib. Kabar penakut, peringatan besar dari Rasulullah bagi orang yang ada di akhir zaman. Bukan disuruh, bukan kebalikannya, bukan targhib. Kalau targhib motivasi, ya wis lah pancen ya wis cedhok kiamat jarno ayo ya ora khusyuk ya wis pancen dawuh Nabi. Bukan begitu. Ini dalil untuk memberikan peringatan kepada kita jangan melakukan itu. Berarti kita harus ada usaha supaya bagaimana caranya bisa khusyuk. Bagaimana caranya? Melatih, latihan. Latihan sholat di tempat yang bebas dari gangguan. Terus mulai dari Allahu Akbar, madhep Gusti Allah, mohon ya Allah saya menghadap Engkau ya Allah. Allahu Akbar, ruku, merasa ruku kepada Allah. Sujud, merasa sujud dengan Allah. Mengucapkan dengan pelan-pelan, dengan khusyuk. Belajar. Nanti kalau pembelajaran itu sudah sering kita lakukan, sholat duha misalkan, tutup dulu. Anak ini suruh main di luar, kamar kunci. Ya, lagi Allah Akbar, dok mau. Padahal ini usaha ben husuk di kancing malah didodoki karo nangis. Itu latihan khusyuk. Berat mana itu? Berat mana? Artinya perlu latihan. Yang kedua, memang hati yang khusyuk itu, lebih khusyuk itu hati yang bersih. Bersih itu banyak istighfar, bertobat kepada Allah, banyak zikir. Itu bisa lebih khusyuk karena hatinya bersih. Terus penyakit-penyakit kepada manusia, suka dengki, serai, iri, uring-uringan, buang semua. Miliki sifat yang baik. Itu nanti hatinya lebih bersih, maka dia akan lebih khusyuk. Yang ketiga, memang berdoa, mohon kepada Allah, minta kehusyuan. Allahumma ja'alni minal khasyi'in, minal khasyi'in wal khasyi'at. Jadikan saya termasuk orang yang khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha', a'udzubika min qalbin la yakhsha'u, la yakhsha'. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini dari hati yang tidak khusyuk. Mohon kepada Allah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah kunci keberhasilan
ibadah. Otak itu maksudnya kunci keberhasilan. Wallahu a'lam. Sampun? Cekap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah semangat kita untuk tadi semangat ilmu, semangat belajar menjadi hamba yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.